Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, segala nikmatnya. Alhamdulillah kita insyaallah dalam kondisi yang terbaik bagi kita dan semoga kita bisa istiqomah untuk terus bersabar dan juga bersyukur atas segala yang melewati kita. Dan tak lupa salawat serta salam terus kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan untuk terus berada di jalannya dan mengikuti segala risalah dakwah yang telah beliau sampaikan semasa hidup. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pertemuan kita sore hari ini dengan mengucapkan ta'awudz, dilanjutkan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Sore hari ini kita akan mulai lagi ya untuk kelas tafsir kita. Mungkin kalau dalam kelas ini udah 2 pekan nih nggak ada pertemuan ya, karena pekan lalu itu ada ada kita kurban ya, Idul Adha, dan juga sebelumnya lagi itu Ustadz Wildan lagi belum bisa. Alhamdulillah sekarang udah ada Ustadz Akil. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita. Mungkin langsung saja pada Ustadz Akil. Saya persilakan. Terima kasih Syauqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis tafsir yang insya Allah akan melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai ke cerita Dzulqarnain. Insya Allah kita akan membahas cerita tentang Dzulqarnain pada kesempatan hari ini. Dan pertemuan yang akan datang insya Allah sebagai pertemuan terakhir di dalam pembahasan surah Al-Kahfi. Karena setelah itu sudah selesai, habis surah Al-Kahfi. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan buat kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin saya langsung saja share materi yang sudah saya siapkan. Ayat 83. Kita insya Allah akan mulai dari 83. Boleh saya minta tolong, Syauqi, dari wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ويسألونك, dan mereka akan menanyai kamu an, dari atau tentang, zi, yang punya, al-qarnaini, 2 tanduk atau Dzulqarnain. Qul, katakanlah, sa'atlu, akan aku bacakan, alaikum, atas atau kepada kalian, minhu, darinya, dzikron, peringatan atau cerita. Inna, sungguh kami, makanna, telah menempatkan, lahu, baginya, fi, di, al-ard, muka bumi, wa atainahu, dan kami telah beri dia, min, dari, kulli, segala, syai'in, sesuatu, sababan, jalan. Fa'atba'a sababa, itu satu ayat juga itu.
Iya. Fa'atba'a sababa. Fa'atba'a, maka dia mengikuti sababan, suatu jalan. Baik. Eh, Suratul Kahfi ini adalah kisah terakhir yang disebutkan di dalam Suratul Kahfi, yang mana kita tahu bahwasanya Suratul Kahfi ini turun berdasarkan jawaban dari orang-orang kafir Quraisy yang meminta kepada orang Yahudi untuk cari cara untuk meminta meminta nasihat begitu. Bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi? Nah, maka Yahudi pun memberikan kabar kalau memang dia Nabi, dia akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tidak bisa berarti bukan Nabi, maka sudah biarkan saja, kan begitu. Nah, salah satunya adalah cerita tentang Dzulqarnaini yang di pertanyaan Yahudi itu tanyakan tentang an-rajulin tawaf fi masyarikil tawafin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Seorang laki-laki yang dia itu mengelilingi bumi. Dah titik. Maka nasya'nuhu. Seperti apa kisahnya? Udah seperti itu saja, tidak disebutkan tahun berapa, dia seorang rajakah, seorang nabikah, seorang yang solehkah, dan seterusnya. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjawabnya. Ya bukan Rasulullah yang menjawab, tentu Allah Subhanahu Wa Taala dalam wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Ini jawaban. Dan mereka itu nanya tentang Dzulqarnain maksudnya, gitu. Nah, Allah langsung memberikan jawaban atas teka-teki yang diberikan oleh orang Yahudi, dan ini harusnya menjadikan orang kafir itu beriman, tetapi karena memang mereka niat memberikan pertanyaan itu bukan untuk dapat jawabannya, tetapi untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah, padahal mereka sebenarnya sudah beriman, bukan beriman, sudah tidak punya alasan untuk menolak, gitu ya. Secara logika mereka sudah mengakui bahwa ini memang bukan kata Nabi, bukan kata Muhammad, ini firman Allah pastinya. Tetapi mereka tetap tidak beriman. Dan di dalam surat Al-Kahfi ini memang bisa dikatakan isinya 4 kisah, ya. Kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 orang yang memiliki kebun, kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir, kemudian satu lagi adalah kisah Dzulqarnain, itu adalah kisah-kisah tentang fitnah dunia. Sebagaimana dalam awal-awal surat kan disebutkan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai zinah, sebagai perhiasan, sebagai satu hal yang menyenangkan, linabluwahum, supaya kami itu memberikan ujian buat mereka, ayyuhum ahsanu amala, manakah yang lebih baik perbuatannya, manakah yang lebih baik hasil daripada ujiannya, manakah yang lebih baik ketika merespon suatu fitnah ini. Nah, dan kita kalau lihat yang pertama kali itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah fitnah lingkungan. Wa ja'alna ma'alal ardi zinah. Ini kan kami jadikan sebagai perhiasan, sebagai satu hal yang menarik. Nah, fitnah atau perhiasan yang pertama adalah fitnah perhiasan lingkungan. Ashabul Kahfi lari, diceritakan dia itu lari gara-gara lingkungannya semuanya kafir. Semuanya kufur dan melakukan kekufuran secara terang-terangan. Meskipun mereka berpesta pora, kalaupun mau gabung mereka dapat kesenangan juga. Apalagi mereka adalah anak-anak wazir, anak-anak menterinya, anak-anak pembesarnya. Itu pasti tinggal diam saja di situ, nanti mewarisi tahta orang tuanya, jadi orang besar, ikut melanjutkan pesta pora yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, ini kan enak sekali. Nah, tetapi mereka tidak terfitnah akan hal itu, mereka memilih untuk mendingan kabur dengan segala resiko yang ia hadapi, tapi menyelamatkan akidah mereka, menyelamatkan keyakinan mereka. Nah, mereka berani untuk membayar, meninggalkan seluruh yang mereka dapati untuk menyelamatkan akidah mereka. Nah, itu fitnah yang pertama adalah fitnah tentang lingkungan. Makanya bagi kita, kalau memang kita tidak kuat dalam suatu lingkungan yang tidak baik, lebih baik kita keluar. Lebih baik kita keluar untuk menyelamatkan kita. Meskipun kadang kita juga penting bersosialisasi di dalam lingkungan yang buruk untuk mendakwai. Nah, ini maka kita tinggal mindset-nya saja kita rubah. Posisi kita di situ sedang menikmati atau sedang mendakwai. Nah, kalau memang sedang mendakwai, ya berarti mau tidak mau tetap harus berkumpul dengan mereka. Tetapi kalau kita sebagai orang yang terdominasi di situ, malah yang
menjadi terpengaruh dengan mereka, nah ini lebih baik berhati-hati, lebih baik menjauh. Nah, ini fitnah yang pertama adalah fitnah lingkungan. Fitnah yang kedua yaitu fitnah harta. Fitnah harta di mana di situ ada dua orang yang memiliki pohon yang bagus, kebun yang bagus, yang hartanya luar biasa, dan mereka merasa, dan orang ini merasa bahwa itu adalah hasil dari diri. Nah, tentu ini bukan tipikal orang Islam. Nah, karena memang kisah-kisah ini disebutkan laqad kana fi qasasihim ibratil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah ini ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau mikir, orang-orang yang mau terbuka hatinya, melihat secara objektif apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Maka nah haditsa muftaro, maka nah haditsa yuftaro. Ini bukan perkataan, bukan kisah-kisah yang diada-ada, bukan dongeng, bukan fiksi, tetapi ini kisah nyata, dan supaya kamu bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, yang kedua ini adalah tentang tadi apa? Harta yang terfitnah. Orang yang terfitnah karena hartanya, dia merasa bahwasannya dirinya memang berhak mendapatkan harta tersebut karena upayanya, karena dia yang mengupayakan sendiri. Wah, ini kalau bukan karena saya emang jago, nggak akan bisa dapat seperti ini. Oh, ini kalau bukan karena saya memang orang yang rajin kerjanya, maka nggak akan dapat seperti ini. Ya, walaupun itu memang sabab duniawi, memang seperti itu. Tetapi kalau dia menisbatkan keberhasilan dia kepada dirinya, inilah yang jadi masalah. Makanya kan nasihat dari teman yang miskin, yang direndahkan oleh orang yang kaya, yang merasa bahwa dirinya itu berhasil karena dirinya, itu kan walau la iddakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Mengapa engkau Kak ketika masuk ke kebunmu itu dan melihat keberhasilan itu, kenapa engkau tidak mengatakan masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini semuanya atas kehendak Allah dan tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita menisbatkan suatu keberhasilan kepada diri kita, karena itu adalah termasuk daripada masalah di dalam akidah. Nah, seseorang yang akhlaknya buruk itu biasanya punya masalah di akidah. Orang yang hatinya buruk itu biasanya punya masalah di akidah. Jadi nggak ada orang akidahnya lurus baik kok akhlaknya buruk, enggak ada. Orang yang akidahnya buruk, orang yang misalnya pelit, atau mungkin orang yang sering merendahkan orang lain. Orang yang merendahkan orang lain itu artinya dia merasa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain. Dan dia pasti menisbatkan keberhasilannya dia, keunggulan yang dia miliki, itu ya karena dirinya. Dan menisbatkan kekalahan orang yang dia rendahkan, itu ya karena memang dia nggak mau, katakan dia orangnya lemah, dia orangnya memang nggak pintar, dia orang ini, dan seterusnya. Padahal dia menjadi tinggi itu juga karena Allah, dan orang yang dia rendahkan itu menjadi rendah, katakanlah memang lebih miskin, lebih bodoh, lebih apa, dan seterusnya, itu ya karena Allah. Nah, kalau dia meyakini akidah yang benar, dia memiliki akidah yang benar, dia pasti akan ingat bahwasanya semuanya yang saya dapatkan karena Allah, yang terjadi sama orang itu juga atas izin Allah, itu memang keinginan Allah, itu bimasyiatillah. Nah, kalau orang yang akidahnya benar, dia tidak akan merendahkan orang itu. Kenapa? Karena kalau saya merendahkan orang itu, artinya saya tidak terima atau merendahkan, mengolok-olok masyiatullah, kehendak Allah, takdirnya Allah. Dan kalau saya meninggikan diri saya sendiri, berarti saya juga menghilangkan faktor Allah di dalam diri saya. Padahal semuanya adalah karena Allah. Nah, ini kisah yang kedua, fitnah tentang harta. Barulah yang ketiga, fitnah tentang atau kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu adalah fitnah tentang ilmu. Nah, ternyata orang yang berilmu juga bisa terfitnah. Sebagaimana Nabi Musa ketika ditanya, Musa, apakah ada yang lebih pintar daripada engkau? Beliau menjawab, oh, tidak ada. Tidak ada itu maksudnya bukan nyombong juga. Setahu saya tidak ada. Tapi kesalahan Nabi Musa adalah karena tidak melibatkan Allah. Tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Kalau dia melibatkan, ya tentu ini akan jadi kisah yang lain ya. Kalaulah orang yang pintar itu kemudian, ya ini karena berkat Allah, ini atas izin dari Allah, ini adalah fadl dari Allah, ya, sebagaimana Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur.
Ini adalah termasuk atau ini adalah sebagian dari fadl atau kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Jika saya semakin tawaduk, jika saya semakin merendah diri di hadapan Allah, maka saya bersyukur. Jika saya semakin tinggi, semakin sombong, semakin merasa dirinya itu hebat, maka saya telah kufur terhadap kenikmatan ini. Nah ini kan kisahnya Nabi Sulaiman yang diberikan luar biasa fadilah gitu ya sebagai raja dan seterusnya. Nah, Nabi Musa itu tidak menisbatkan, tidak mengembalikan keilmuan yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih tahu bahwa ada orang yang bukan lebih pintar daripada Nabi Musa, tetapi ada ilmu yang kamu tidak tahu sedangkan hambaku yang lain tahu. Nah, itu silahkan datang ke sana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu. Nah, jadi orang yang berilmu pun, mau ilmu agama, mau ilmu umum, itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa sampai ke derajat ini, kita bisa sampai ke titik ini, tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang memiliki usaha yang keras. Bukan. Ya memang kita harus usaha, memang kita harus ini, tetapi keberhasilan itu harus kita serahkan, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujian yang ketiga ya, zinatul hayatid dunya yang ketiga. Yang keempat adalah kekuasaan. Sebagaimana Dzulqarnain ini kita akan melihat bagaimana seseorang yang soleh diuji dengan kekuasaan, tetapi dia tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya Nabi Musa diuji dengan fitnah ilmu, tetapi beliau tetap akhirnya meskipun memang paling pinter, tetapi tetap mau untuk mencari ilmu kepada orang yang bukan lebih pintar daripada beliau, tidak lebih kondang daripada beliau. Bahkan ilmu itu juga sebenarnya Nabi Musa tidak butuh-butuh amat. Artinya tidak harus Nabi Musa mengetahui ilmu itu karena Nabi Musa sudah sempurna, sudah paripurna syariatnya untuk diberikan kepada Bani Israel. Jadi ilmu yang diberikan yang ada di Nabi Khidir itu cuma ilmu semacam ya ilmu tambahan saja, karena Nabi Musa sangat antusias terhadap ilmu, maka dia datang nih. Bahkan meskipun saya harus berjalan sampai bertahun-tahun, saya akan lakukan. Yang penting ketemu itu. Nah, ini kan semangat yang luar biasa. Jadi beliau bersyukur dengan cara tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah ia dapat. Nah, itu salah satu bersyukurnya. Dan orang tidak akan pernah mau belajar selama dia sudah merasa cukup. Makanya, dan orang yang sudah merasa cukup itu pasti sombong. Itu karena kesombongan. Oh, saya udah pintar, udah nggak butuh lagi. Nah, makanya di dalam sebuah makalah, ini perkataan ulama ya, ini asar ulama, la yata'allamul mustahyi wal mustakbir, tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong, sebagaimana sering kita katakan juga. Nah, maka kita harus mengikuti jejak Nabi Musa di dalam masalah ilmu, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita punya, gitu ya. Tetapi syukurilah bahwa ilmu yang kita punya itu atas fadilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan tidak merasa puas dengan apa yang ada, sehingga terus dia mencari ilmu, karena orang yang terus mencari ilmu itu artinya dia tidak sombong. Tidak sombong. Dan kalau tidak sombong berarti dia pasti akan mendapatkan ilmunya lagi. Nah, itu fitnah yang ketiga. Fitnah yang keempat adalah fitnah tentang masalah kekuasaan, yaitu kisah tentang Dzulqarnain. Nah, dan kenapa kok fitnah tentang ilmu didahulukan dibandingkan fitnah tentang kekuasaan? Karena memang orang yang mau berkuasa itu sebaiknya punya ilmu dulu. Gitu. Orang yang mau berkuasa itu sebaiknya punya ilmu dulu. Nah, orang yang mau berilmu dan orang yang mau punya kekuasaan itu sebaiknya sudah selesai dengan fitnah harta dulu. Dia sudah punya harta, dia sudah tahu harta itu untuk apa, bahwasanya tidak akan dibawa mati, bahwasanya yang namanya harta itu ya cukup ya kita secukupnya saja, mau banyak juga habis, mau sedikit juga asalkan bersyukur cukup begitu. Karena dalam sebuah hadis itu dikatakan seseorang yang memiliki 2 bukit gunung emas, maka dia pasti akan mencari yang ketiga. Dan terus seperti itu sampai mulutnya itu disumpal dengan pasir, dengan tanah, karena sudah mati gitu. Kalau belum mati masih akan seperti itu. Artinya tabiat manusia memang akan selalu seperti itu, sampai dia benar-benar bisa mensyukuri, ya sudah, apa yang ia dapatkan ya cukup,
kita tahu di dunia ini bukan untuk menguasai semuanya, karena kita tidak akan tinggal di sini. Ini hanya untuk sebagai wasilah saja. Banyak ya cukup, banyak ya pasti juga bisa habis, sedikit juga sebenarnya bisa cukup kalau kita bersyukur. Dan kalau kita tahu yang namanya rizki itu hanya ya sedikit sekali. Rizki dari harta ya, rizki banyak sekali. Baca Al-Quran itu ya rizki, teman yang baik itu juga rizki, lingkungan yang baik itu juga rizki. Tapi rizki harta itu sebenarnya sangat simpel. Mungkin saya, mungkin orang-orang yang kaya, mungkin teman-teman, itu rezekinya ya 11-12 saja sebenarnya. Orang yang punya Alphard, orang yang punya Harrier, orang yang punya mobil mewah dan seterusnya, rumah mewah dan seterusnya, ya tidak semua yang mereka miliki, tidak semua buku rekening uang yang ada di rekeningnya itu adalah rezeki buat dia. Karena yang disebut rezeki itu hanya yang kita nikmatin saja. Kita cuma bisa menikmati satu nasi, satu porsi nasi dan ayam goreng, dan itu nikmat sekali, itu rezeki kita. Satu makanan yang sama, kalau kita makan di waktu yang sama, satu porsi McD misalnya, masih enak itu. Habis itu kita kurang, nambah lagi, itu sudah rasanya beda. Rezeki kita udah lain lagi. Atau Indomie goreng misalnya. Satu porsi Indomie goreng, kita merasakan nikmat sekali. Tetapi begitu, kita kan biasanya kalau satu porsi kan agak kurang ya. Tapi giliran masak yang kedua rasanya udah lain, kenikmatannya udah lain. Dan kekenyangan dan sudah tidak terlalu enak. Yang ketiga, kalau kita paksakan sudah beda lagi. Maka meskipun kita punya kuasa untuk bisa masak Indomie sekali 3, tetapi kalau kata Allah rezeki kamu itu cuma nikmat di porsi pertama, ya kita cuma dapat yang itu. Gitu ya. Nah, jadi mau orang kaya apapun, dia bisa makan sampai berjuta-juta, beratusan juta, bisa makan makanan termewah, steak yang harganya 1 juta seporsi, sehari 10 kali pun, ya tetap dia akan merasakan nikmat itu di awal-awal saja. Nah, bahkan kalau tiap hari dia makan steak yang enak, dia makan steak itu sudah tidak akan merasa nikmat lagi, maka rezekinya sudah berkurang di dalam makan steak. Sedangkan kita yang tiap hari makan tempe misalnya, itu dikasih makan steak yang harganya 100.000 saja udah merasa, wah ini surga dunia dan seterusnya. Nah itulah rezeki itu di situ. Nah itu yang disebut rezeki adalah yang kita nikmati, yang kita pakai. Baju juga nggak mungkin punya baju ratusan juta berlemari-lemari, yang kita pakai juga cuma satu. Nggak mungkin kita pakai semuanya kayak orang gila, kita pakai semuanya. Baik. Nah, itu yang disebut sebagai rezeki. Baik, kita balik lagi ke kisah Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Wa yas'alunaka, dan mereka itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'an Dzulqarnain, dari kisahnya Dzulqarnain. Jadi mereka tidak ngasih tahu kisah siapa yang akan dibahas. Pokoknya ceritakan tentang orang yang dia itu keliling bumi. Dah gitu saja. Maka maksudnya Dzulqarnain gitu. Kurang lebih seperti itu. Dzulqarnain itu, Dzu artinya orang yang punya, Qarnain adalah tanduk. Jadi Dzulqarnain itu orang yang memiliki 2 tanduk. Nama aslinya adalah Iskandar atau Alexander. Nama aslinya para ulama mengatakan dia adalah Alexander. Nah, ini Alexander siapa? Ada yang mengatakan bahwasanya Alexander di sini adalah Alexander the Great, atau seorang yang berada di Yunani, gitu ya, di abad 3 abad sebelum Masehi, kurang lebih, atau 4 abad sebelum Masehi. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Alexander di sini adalah Alexander atau Iskandar, muridnya Ibrahim di masa Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan demikian juga. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah wahai Muhammad, sa'atlu. Oke, saya akan membacakan alaikum kepada kalian minhu, sepenggal kisah atau sebagian daripada kisah Dzulqarnain, dzikra, sebagai peringatan. Saya akan sebutkan kepada kalian sepenggal saja kisah daripada Dzulqarnain. Ya, karena memang Al-Qur'an ini bukan buku sejarah ya, artinya tidak mengatakan Dzulqarnain ini siapa, lahir di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, hidup dari zaman kapan sampai kapan, tinggalnya di mana, kerajaannya sampai mana, dan seterusnya. Bukan untuk itu. Kisah-kisah ini dipakai untuk sebagai ibrah saja. Pertama, sebagai ibrah buat kita, umat-umat Islam yang sudah mempercayai Al-Quran. Yang kedua, sebagai bentuk jawaban atas tantangan orang-orang kafir yang merasa bahwasanya Muhammad ini bohong nih. Oke, kalau bohong, tes saja. Ternyata dites, kok benar. Ya harusnya mereka beriman. Tetapi ya tetap namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka katakanlah bahwasanya aku akan menjelaskan, akan menceritakan kepadamu sebagian daripada kisah Nabi atau Dzulqarnain.
Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababah. Sesungguhnya kami, Allah di sini yang berfirman, makanna lahu, telah menempatkan baginya, bagi Iskandar atau Alexander atau Dzulqarnain ini, fil ardi, di atas muka bumi. Al ardi itu bumi, ya. Ini saya baru ngeh ternyata al ardu dan earth itu kayaknya dari satu kata yang sama, ya. Ardun, earth. A, ro, bo gitu ya. Nah, huruf vokal ro terus bot gitu. Ya mungkin berarti bahasa Inggris dari bahasa Arab. Enggak tahu, harusnya sih tuan bahasa Arab ya. Al ardu wa atainahu, dan kami telah memberikan dia Dzulqarnain min kulli syai'in, dari segala sesuatu sabab, ya. Kami telah memberikan kepada Dzulqarnain itu segala sesuatu jalan. Artinya, kami telah jadikan Dzulqarnain sebagai seorang raja yang sangat luar biasa, yang memang dia itu seorang raja harus punya. Ya, dari segi ketampanan, kegagahan, wibawa dia dapat. Dari segi kekayaan, kekuasaan dia dapat. Dari sisi bela diri, dari sisi militer dia juga dapat. Dari sisi kecerdasan dia juga dapat. Pokoknya seorang raja harusnya seperti apa, dia punya semua. Telah kami berikan kepada Dzulqarnain ini seluruh kenikmatan, seluruh syarat untuk menjadi seorang raja yang luar biasa. Dia itu wise, hakim. Dia itu yang bijaksana, hakim, seorang pemimpin yang bijaksana. Iya, pokoknya dia adalah sangat perfect sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang malik. Fa'at ba'asababa, maka dia mengikuti suatu jalan. Nah, maka dia pergi nih, dia mulai untuk rihlahnya. Dia itu melakukan rihlah, melakukan perjalanan dari ujung bumi sampai ujung yang lain. Dari masyariqil ardi wa magharibiha. Dari tempat terbenamnya matahari sampai tempat terbitnya matahari. Masyriq itu artinya timur, maghrib itu artinya barat. Kenapa masyriq atau timur? Karena tempat isyraqnya matahari. Maghrib dikatakan barat karena itu tempat ghurubnya matahari. Isyraq itu artinya muncul, ghurub itu artinya terbenam. Masyriq, maghrib. Baik. Maka siapakah Dzulqarnain ini? Memang ada perbedaan pendapat. Kita mungkin sebutkan dulu ya. Su'ila Ali radhiyallahu taala anhu an Dzulqarnaini akana nabiyyan am malakan. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, siapakah Dzulqarnain ini? Apakah dia nabi ataukah dia malaikat? Ataukah dia malik, malaikat? Raja begitu. Maka Ali pun berkata, lam yakun nabiyyan wala malakan. Dia bukan seorang nabi, tetapi juga bukan seorang raja, walakin kana 'abdan ahabballahu wa ahabbahullah. Tetapi dia hanya seorang hamba yang soleh, yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Nasohahullah, fanasohahullah. Nasohallaha, fanasohahullah. Yang dia itu bernasihat, memberikan nasihat untuk kepada Allah, dan dia diberikan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kata Ali, ya, sebagian pendapat dia bukan nabi dan juga bukan malaikat. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan malaikat, raja. Ada yang mengatakan dia adalah seorang raja, tapi bukan nabi. Ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi dan bukan seorang raja. Nah, tetapi banyak juga yang mengatakan, ya, tidak tahu dia itu nabi atau raja, ya pokoknya dia orang soleh yang punya kekuatan seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwasanya la adri atau kama qala la adri a Uzairin nabiyan amla. Saya nggak tahu, kata Rasulullah, Uzair yang disebut Ibnullah, yang disembah, yang dikatakan sebagai anaknya Allah oleh orang-orang Yahudi, yang nabinya orang Yahudi, itu mungkin itu dia nabi atau bukan? Ya, bukan nabinya orang Yahudi, ya. Orang soleh yang didambakan oleh orang Yahudi, itu dia nabi atau bukan? Wala adri a Dzulqarnain nabiyan amla. Saya juga nggak tahu Dzulqarnain itu nabi apa bukan. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah sudah tidak tahu, ya udah gitu kan. Ibaratnya tidak terlalu penting memang dia itu nabi atau tidak. Yang jelas dia dicintai oleh Allah, ya, dicintai oleh Allah dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya di dalam melewati ujian kekuasaan ini. Nah, terus siapakah dia? Tadi disebutkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia itu adalah Alexander the Great. Alexander bin Philips, orang Yunani atau raja Yunani. Ada yang mengatakan juga dia bukan Alexander the Great. Termasuk salah satunya Fakhrur Razi, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan bukan. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani
menukilkan perkataan Fakhrul Razi di dalam tafsirnya, karena Dzulqarnain nabiyan wa kana al-Iskandar kafiron. Nah, Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Kata Fakhrul Razi. Berarti dia lebih menyebutkan Iskandar itu adalah atau Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Adapun Alexander the Great itu kafir, seorang yang kafir. Wa kana muallimhu Aristoteles. Padahal gurunya itu Aristoteles. Wa kana ya tamiru bi amrihi wa huwa minal kufari bila syak. Dan Alexander the Great itu yaitu mengikuti apa pendapatnya Aristoteles. Dan Aristoteles itu kafir bila syak, tanpa ada keraguan. Dia bukan ahli kitab, ya meskipun dia bukan di zaman Nabi, dia sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi dia kafir. Ya, dia bukan seorang Yahudi, dia bukan seorang Nasrani, dia bukan penyembah Allah, tetapi dia punya Tuhan matahari apa yang kayak Jupiter apa segala macam, itu kan nama-nama dewa mereka kan, itu sebenarnya kan. Nah itu. Dan itu adalah nama-nama dewa mereka, menyembah itu semuanya. Berarti mereka atau Aristoteles ini bukan seorang Muslim. Dan kalau Alexander the Great adalah Dzulqarnain, padahal gurunya Aristoteles, maka nggak mungkin Allah kok membanggakan orang kafir, nggak mungkin. Pasti orang Islam gitu. Nah, di dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib dikatakan illa anna fi iskalan qawiyan. Memang Ar-Razi ini agak cenderung, awalnya itu agak cenderung, ya Dzulqarnain itu kayaknya Alexander itu, karena memang yang paling sesuai dengan ciri-cirinya, dia menguasai barat dan timur dan seterusnya, punya kekuatan yang sekuat itu, ya Alexander the Great, yang mana itu diketahui oleh semua orang secara turun-temurun. Tetapi kalau kita mengatakan Dzulqarnain adalah Alexander the Great itu ada satu masalah yang sangat luar biasa. Wa annahu kana tilmidha Aristoteles, karena dia adalah muridnya dari Aristoteles Al-Hakim, yang seorang filosof, wa kana ala madhabihi, dan dia itu Alexander itu berada di madhabnya Aristoteles. Fata'dimullahu iyyahu yujibul hukma bi anna madhab Aristoteles hakun wasidqun. Maka ketika Allah menyanjung meninggikan, memuji Dzulqarnain dan itu adalah Alexander the Great itu, maka konsekuensinya adalah kita menghukumi madhabnya atau pemikirannya Aristoteles itu adalah kebenaran. Wa dzalika mimma la sabila ilahi wallahu alam. Dan itu tidak mungkin, udah jelas Aristoteles itu kafir, pemikirannya itu nggak benar, filosof yang ibaratnya tanpa wahyu, tanpa dasar. Dia menuhankan akal. Memang kita perlu akal sampai untuk kenal dengan Tuhan. Tetapi untuk lebih mengenal Tuhan lagi, justru akal kita itu sudah tidak dipakai. Justru kita itu malah sudah ibaratnya berdiri di atas akal kita. Keimanan sudah di atas itu, sudah keimanan. Tetapi untuk menuju keimanan kita butuh akal. Karena kalau dari awal kok doktrinnya keimanan, ya kita akan sangat mudah dibohongin sama orang. Mohon maaf, kayak orang Kristen, walad dhalin disebut dhalin, kenapa? Karena mereka doktrin tanpa akal. Mereka itu dari awal sudah berdiri tanpa akal. Karena berdiri tanpa akal, jadi udah yang penting iman, kamu tidak paham hubungannya Yesus dengan Tuhan Bapa, dengan Maryam itu apa, 113 dan seterusnya, apakah Yesus itu sama dengan Tuhan Bapa atau Tuhan Allah yang sedang menjelma menjadi Yesus dan seterusnya, atau bukan, itu nggak usah dipikirin. Udah pokoknya iman saja. Nah, ini kacau. Kenapa? Karena kita butuh untuk menggunakan akal kita untuk mengenal Tuhan kita. Tetapi pada level tertentu, kita akan sampai kepada bahwasanya Yesus itu tidak benar kalau dikatakan Tuhan. Kemudian Tuhan-Tuhan yang lain juga nggak tepat untuk dikatakan Tuhan, karena memang mereka bukan Tuhan. Yang pas, yang tepat untuk dikatakan Tuhan adalah yang dikatakan Tuhan, ya cuman Allah. Itu akal kita. Tapi untuk mengenal Allah lebih dalam, tapi masalahnya Allah itu tidak bisa dilogikakan oleh kita. Nah, kalau sudah sampai situ, memang yang namanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Karena kalau sampai Tuhan kok tertangkap oleh logika kita, berarti Tuhan terbatas. Berarti Tuhan bisa kita batasi. Kalau dia A berarti bukan B dan seterusnya gitu. Bisa kita batasi, dan Tuhan tidak boleh terbatasi oleh sesuatu, termasuk oleh akal kita. Tidak bisa dibatasi oleh akal kita. Nah, sehingga ketidaklogisan Tuhan itu adalah ya memang sebuah konsekuensi yang sangat logis. Mengingat kelogisan kita itu tidak bisa mencakup segalanya, karena logika kita ini adalah makhluk, harusnya makhluk tidak bisa menguasai kholik, dan kalau kholik itu kok bisa terkuasai oleh
oleh makhluk, ya berarti bukan kholik, kan gitu. Nah, ini memang muter-muter, sehingga ya sudah, kalau sudah mau mengenal diri Allah yang secara sejatinya seperti apa, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi logika kita mengantarkan kepada tidak mungkin selain Allah kok Tuhan, itu sudah, itu mengantarkannya sampai situ, tapi untuk mengenal Allah lebih dalam, itu akal kita tidak akan pernah sanggup, dan orang yang cerdas, orang yang bijak akan tahu bahwa pikiran kita tidak akan bisa sampai kepada sana, kita tahu batasan dari akal kita. Sehingga kalau punya mobil tahu batasannya sampai mana, ya dia tidak akan melebihi batasnya untuk selamat. Nah, sedangkan kayak model Aristoteles itu, kalau tidak bisa dimasukkan ke akal, ya tidak katakanlah filsafat mereka itu kalau tidak bisa masuk akal, ya berarti itu bukan suatu kebenaran, ibaratnya begitu. Ya, yang memang kalau di dalam salah satu tafsir itu, siapa ya, kalau tidak salah Ramadan Al-Buti, kalau tidak salah Ramadan Al-Buti itu mengatakan gini, memang untuk mengatakan bahwa Allah ada, itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Tetapi untuk mengatakan tidak ada Tuhan adalah tapi ketidakmungkinan tidak ada Tuhan itu adalah bukti yang paling kuat bahwasanya Tuhan itu ada. Gitu. Tapi untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada, itu sangat susah dibuktikan dengan sains. Tetapi ketidakmungkinan tidak ada Tuhan itu adalah bukti yang paling nyata, yang paling masuk akal untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi logika terbaliklah yang dipakai. Karena memang tidak mungkin bagi akal kita untuk membuktikan Allah itu ada secara indrawi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ketidaklogisan Tuhan itu adalah sesuatu yang logis, ketidakmungkinan tidak adanya Tuhan itu adalah bukti yang sangat nyata bahwasanya Tuhan itu ada. Baik. Oke, ini tentang siapakah Iskandar atau Dzulqarnain. Dzulqarnain itu nabi atau bukan? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Ya, ada yang mengatakan kita tidak tahu dan seterusnya. Terus siapakah dia? Ada yang mengatakan dia itu Alexander the Great, tapi ini dibantah ya. Dan saya kira juga saya tidak setuju kalau dia itu adalah Alexander the Great yang muridnya Aristoteles, karena Aristoteles itu adalah wazirnya. Wazirnya itu apa ya, kayak menterinya, sebagai penasehatnya dia. Gitu. Saya kira bukan dia, tetapi Dzulqarnain adalah murid daripada Nabi Ibrahim, termasuk murid-murid awal yang ikut tawaf di Ka'bah, yang kemudian berdakwah untuk menyerukan tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, beliau nabi atau bukan? Allahu a'lam, yang penting dia punya kekuasaan. Baik. Dan memang tidak perlu di dalam Al-Qur'an ini untuk menjelaskan secara terperinci karena memang tidak ada pelajaran juga, bisa jadi tidak ada pelajaran dan tidak terlalu penting untuk kita tahu siapakah Alexander atau Dzulqarnain yang sebenarnya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apa yang menjadi sikap dia ketika diuji dengan suatu ujian, yaitu berupa kekuasaan. Baik. Selanjutnya ayat ke-86 dan 87 ya. Tadi dikatakan bahwasanya dia telah mengarungi suatu perjalanan, dia mulai melakukan perjalanan, maka ayat 86 dan 87 itu menjelaskan kemana dia berjalan. Tafadhol, Asyauki. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا hatta sehingga idza tatkala balagha dia telah sampai maghriba ke tempat terbenam asyamsi matahari wajadaha dia mendapatkannya taurubu matahari terbenam fi dalam ainin mata air hamiatin lumpur hitam wawajadah dan dia dapatkan aindaha di sisinya kauman kaum ulna kami berkata ya dzal qarnaini wahai Dzulqarnain imma adapun boleh an untuk tu'adziba kamu menyiksa wa imma dan boleh
untuk tattakhidha kamu mengambil fihim pada mereka husnan, berbuat kebaikan. Qala dia berkata, amma adapun man orang zalama zalim fasaufa maka kelak nu'adzibuhu kami akan siksa dia tsumma lalu yuraddu dia dikembalikan ila kepada rabbihi Tuhannya fayu'adzibuhu lalu dia mengadabnya azaban dengan azab nukron yang sangat keras. Hatta idza balagha maghrib asy-syams sehingga fa'atba'a sababa maka Dzulqarnain mulai perjalanannya hatta sehingga idza balagha maghrib asy-syamsi ketika dia sampai tatkala dia sampai maghrib asy-syamsi tempat terbenamnya matahari maghrib. Nah, ini kalau maghrib itu maruku. Maruku itu dari kata-kata maghrib. Kalau bahasa Arabnya maghrib artinya yaitu ujung timur. Asyams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Maka dia mendapatkan matahari itu taghrubu terbenam di ainin di dalam mata air hami'atin yang berlumpur hitam. Ada yang mengatakan fi 'ainin hamiyatin. Ini ada dua qiraah ya. Fi 'ainin hami'atin dan hamiyatin. Hamiyatin itu artinya panas. Nah, ini nggak tahu tempatnya di mana. Bukan berarti mataharinya nyemplung situ bukan. Tetapi di sebuah pantai yang sudah itu mentok. Kalau ke sana lagi sudah laut yang luas begitu, kemudian disitulah dia mendapati matahari itu terbenam. Wa wajadaha indaha qauma. Nah, dan disitulah dia menemukan suatu kaum. Ini nggak tahu juga tempatnya di mana itu juga nggak tahu juga. Sebagaimana Ashabul Kahfi itu kahfinya di mana, sebagaimana dua orang yang satu kaya yang satu miskin itu juga dia siapa dan seterusnya. Memang tidak harus kita tahu semuanya. Baik, terus Majma' al-Bahrain ini bertemunya dua laut di mana Nabi Khidir itu berada juga nggak tahu kita di mana karena memang bukan itu yang menjadi poin. Wajada indaha qauma maka Dzulqarnain menemukan suatu kaum di sana. Qulna ya Dzulqarnain kami berkata wahai Dzulqarnain imma an tu'adziba. Nah, ini wahai Dzulqarnain yang berkata adalah Allah ya. Ini firman Allah kepada Dzulqarnain. Nah, ini menjadi dalil bahwa Dzulqarnain itu nabi karena ada pernyataan dari Allah yang berkata kepada Dzulqarnain. Nah, ciri-ciri seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan Dzulqarnain bukan nabi. Karena seorang biasa pun bisa jadi mendapatkan sesuatu dari Allah tapi namanya ilham. Ya, beda wahyu sama ilham. Ya, ada ilham, ada wahyu. Statusnya saja yang berbeda, tetapi ya intinya itu sama-sama dari Allah. Kalau nabi dapatnya wahyu, kalau seorang yang biasa namanya ilham. Tapi bisa jadi itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata istikharah, itu kan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita bukan nabi? Ya karena itu memang bukan wahyu. Gitu. Baik. Qulna ya Dzulqarnain. Kami berkata kepada Dzulqarnain, imma an tu'adziba kamu boleh untuk mengadab menyiksa kaum tersebut wa imma an tattakhidha fihim husna dan kamu juga boleh untuk mengambil kepada mereka perbuatan baik. Artinya untuk berbuat baik kepada mereka. Ini ada suatu kaum yang mereka berbuat syirik, berbuat kemaksiatan, berada di muka buminya Allah, silahkan terserah kamu Dzulqarnain mau diadab silahkan, mau diperlakukan baik silahkan. Ya. Jadi Allah memberikan dua pilihan ini kepada Dzulqarnain. Secara kemampuan Dzulqarnain punya kemampuan dua-duanya. Mau membinasakan mereka bisa, karena mereka Dzulqarnain dengan bala tentaranya juga, tetapi mau berbuat baik kepada dia juga bisa. Qala maka Dzulqarnain pun menjawab, amma man zalama adapun orang-orang yang zalim fasaufa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun orang-orang yang zalim maka kelak kami akan menyiksa mereka tsumma yuraddu kemudian setelah kami siksa di dunia mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya dan akan disiksa dengan azab yang lebih pedih lagi. Karena tentu sejago-jagonya orang nyiksa itu lebih jago, lebih pedih siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada satupun yang bisa mengadab sebagaimana adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebengis-bengisnya orang, siksaannya dia tidak lebih menyiksa timbang siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ini. Jadi Dzulqarnain mengatakan, "Oke, saya akan mengambil jalur yang baik saja." Artinya tidak langsung saya binasakan, tetapi saya akan mendakwai mereka. Dan setelah saya dakwai, kok di antara mereka ada yang menolak, barulah
saya akan mengadab mereka yang menolak itu, akan bikin sengsara mereka di dunia, dan di akhirat pun mereka akan ditambah sengsara dengan adab yang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena memang orang kafir itu pun, kalaupun dia di dunia itu sengsara, itu tidak menjadikan dunianya, di akhiratnya nanti dia bahagia, tidak. Jadi musibah-musibah yang dialami oleh orang kafir di dunia, mati dalam kekafiran, itu tidak akan mengurangi siksaannya di akhirat nanti. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam kok mendapatkan musibah dan dia bersabar, maka itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, jadi mungkin dosa ghibah hilang, dosa riba-riba dikit hilang, dosa apa lagi? Ya dosa tidak bisa menjaga pandangan ya hilang, gitu ya, gara-gara musibah-musibah yang kita dapatkan. Nah, dan seorang yang beriman itu kan ketika diberikan musibah itu tanda cintanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan dalam sebuah hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Ketika Allah mencintai seseorang itu pasti akan mengujinya. Dan orang yang semakin berat ujiannya, artinya keimanannya juga semakin tinggi. Ya, sebagaimana Nabi juga pernah bersabda, in asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang berikutnya, dan seterusnya. Nah, artinya kalau semakin berat ujian kita, itu artinya Allah mengetahui kita memiliki keimanan yang tebal, keimanan yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain yang tidak seberat kita ujian. Nah, terutama ini buat orang-orang yang mungkin baru hijrah. Saya dulu pas maksiat kayaknya banyak banget jalan. Kayaknya semua hidup gampang, mudah, semuanya semuanya itu didekatkan kepada saya. Tetapi begitu saya berhijrah, begitu saya bertobat, kenapa hidup jadi terasa sulit? Musibah datang bertubi-tubi. Di saat dulu saya masih bergelimang dosa, nggak ada tuh musibah, santai, hidup terasa tenang, nikmat dan seterusnya. Tetapi kenapa pas saya bertobat kok malah banyak sekali ujian? Nah, maka orang yang seperti ini bersabarlah dan bergembiralah, karena itu salah satu tanda Allah menerima tobat kita. Bisa jadi memang Allah uji kita apakah kita beriman itu atas nama euforia doang, atau keimanan Anda itu akan tetap ada istiqomah meskipun dalam masa sulit. Akan tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ujian-ujian yang ada. Ya Allah, saya tahu ujian ini dari Engkau dan saya kembalikan kepada Engkau. Saya pasrah. Saya pasrah pokoknya. Pokoknya gimana Engkau lah. Pokoknya bagaimanapun ujian yang saya dapatkan tidak akan menggentarkan bahwa Engkau adalah Tuhan, dan saya mohon ampunan jika ini adalah karena kesalahan-kesalahan saya. Kan gitu. Nah, ini artinya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian untuk dirangkul untuk supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti sayang dan memang harus bersabar. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman setelah kami dakwahi, wa amila shalihan, dan mereka beramal soleh, falahu, maka baginya jazaa'anil husna, maka akan ada balasan yang baik untuk mereka, yaitu berupa pahala di akhirat. Jazaa'anil husna itu maksudnya pahala yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami katakan kepada mereka min amrina yusra, dari perintah-perintah kami yang mudah. Artinya kami tidak akan menyusahkan mereka, kami akan melayani mereka sebagai seorang raja, kami akan memudahkan mereka. Ya, pokoknya mereka diberikan fasilitas, diberikan pelayanan yang mudah, dan tidak akan ada aturan yang menyulitkan mereka lah, gitu. Ibaratnya begitu. Berbeda dengan orang-orang yang zalim, maka mereka akan terkena aturan-aturan yang sangat memberatkan mereka, mereka akan terpojok dan seterusnya. Orang-orang yang zalim yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atba'a sababa. Ini kisah yang pertama. Ya, jadi Dzulqarnain ketika diberikan pilihan oleh Allah untuk mengadab, silahkan, menghancurkan, membinasakan langsung silahkan, atau mendakwai dulu juga silahkan. Beliau lebih memilih untuk mendakwai dulu. Baru setelah mendakwai kok ada yang beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman itulah yang kemudian nanti dibikin sempit oleh Dzulqarnain supaya mereka itu sadar bahwasanya dalam kondisi itu dia bukan kondisi yang ideal, tidak akan membahagiakan dia. Dan kadang memang beberapa orang itu perlu untuk disempitkan supaya mau beriman. Karena kadang iman itu juga bisa dikatakan ya agak sah juga, meskipun karena kondisi sempit gitu. Karena kondisi sempit, meskipun harus disogok dulu, harus dibayar dulu. Gitu. Sebagaimana dulu kan Nabi pernah yang ada orang yang mengatakan bahwa Nabi, kamu kok nggak adil, masa ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, dan seterusnya.
Dia merasa tidak adil karena dibagi ghanimah sedikit. Menurut dia sedikit, padahal mungkin jasanya banyak dan seterusnya gitu. Oh ya sudah, daripada dia ngomong nggak adil, itu sahabat udah gerem tuh, udah mau bunuh aja itu orang. Mengatakan Nabi nggak adil itu maksudnya yang lebih adil siapa daripada Nabi kan gitu. Dia Nabi. Kemudian ya sudah dikasih lagi lah sama Nabi, tambahin. Dah, sekarang saya adil atau enggak? Ya adil lah ya Rasulullah. Ya sudah. Artinya keimanan dia itu karena disogok. Ya tentu keimanan dia itu dianggap oleh Rasulullah, ya meskipun kalau dibilang sekelas Ali atau bukan, sekelas Abu Bakar atau bukan, ya enggak lah, jauh sekali gitu ya. Tetapi ya kayak dianggap gitu. Nah, maka mungkin ini Dzulqarnain memaksa mereka dalam kondisi yang sempit supaya mereka terus berpikir, emang benar kita tuh benar apa enggak sih? Karena apa? Karena orang biasanya malas berpikir, malas merenung bahwa agama kita benar apa enggak. Yang kita sembah itu benar atau enggak. Tujuan hidup ini apa sebenarnya? Apakah memang benar untuk senang-senang di dunia doang? Untuk cuman sekedar cari kerja, dapat pasangan, punya anak, gedein anak, nyekolahin anak, mikir cicilan, itu kan ya. Kemudian mantu, terus nuntut cucu, sebagaimana kalian sekarang dituntut untuk cucu, besok kalian juga akan nuntut kepada anak-anak kalian, cucu mana cucu, dan seterusnya. Apakah cuma seperti itu terus mati habis itu? Atau seperti apa? Tapi kalau orang dalam kondisi tidak nyaman, itu biasanya mikir, ya Allah, ya sudahlah, memang hidup ini susah ya, memang itu hidup di dunia ini memang isinya perjuangan. Nanti akan saya kembali kepada Engkau. Nah, itu biasanya lebih mikir lagi. Tapi kalau udah terlanjur di dunia ini kok nyaman terus, itu nggak mau berpikir, nggak mau merenung. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Nah itu, mungkin itu cara Dzulqarnain untuk membuat mereka sadar itu dengan cara seperti itu. Nah ini perjalanan yang pertama. Kemudian dia pergi ke arah yang lain lagi, ke jalan yang lain lagi. Kalau tadi ke arah timur, berarti mungkin sekarang ke arah barat gitu ya. Hatta idza balagha matli asy-syamsi. Sampai ketika dia itu berada di matli asy-syamsi, tempat terbitnya matahari, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Wajadaha, dia mendapatkan matahari itu tatlu'u, terbit ala qaumin, di atas suatu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra, yang mana kami tidak menjadikan di atas mereka itu penutup. Artinya tidak ada jarak, tidak ada penutup antara matahari dengan mereka. Nah, jadi berjalan ke arah barat, dia menemukan suatu kaum yang tidak ada batasan, tidak ada penghalang. Siter itu bukan tidak ada jarak ya. Ada jarak tetapi tidak ada batasan, tidak ada penutup antara dirinya dengan matahari. Nah, ini maksudnya siapa? Ya Allah alam juga. Sebagaimana yang awal kita juga nggak tahu tempatnya di mana, terus kaumnya itu siapa. Nah, tapi ada yang mengatakan ini maksudnya orang Badui, orang-orang yang tidak pakai pakaian. Ya, kayak sekarang orang India, orang-orang Irian saja masih ada yang cuma pakai koteka. Laki-lakinya, yang perempuan cuma pakai celana dalam, bukan celana dalam, orang mereka di luar kan, bahkan tidak pakai BH dan seterusnya. Itu masih ada yang seperti itu. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya suatu kaum yang bertempat tinggal bukan di suatu daerah yang tidak bisa didirikan rumah, sehingga rumah itu tidak bisa melindungi dia dari matahari, karena tanah tersebut mungkin tidak stabil, tidak bisa didirikan rumah dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di gua, tidak bisa mendirikan rumah. Ada juga yang mengatakan, ini kontemporer ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah itu dalam tafsirnya mengatakan ini maksudnya adalah daerah yang dalam suatu masa itu matahari nggak pernah terbenam. Itu mungkin daerah Norwegia, daerah-daerah utara sana ya, utara timur sana gitu ya. Nah, di sana itulah di mana mungkin 2 bulan, 3 bulan matahari itu terus ada. Mau jam 1, jam 7, matahari selalu ada. Jam 1 malam, jam 7 pagi itu selalu ada. Sedangkan kalau kita itu kan cenderung jam 6 pagi pasti sudah terbit, kalau jam 6 sore pasti sudah terbenam, kan gitu ya. Geser-gesernya dikit-dikit saja. Nah, mungkin itu. Tetapi Allah alam siapa yang dimaksud, ya. Intinya kita akan coba lihat bagaimana kisah daripada Dzulqarnain ini yang sampai ke ujung timur dan ujung barat, dia telah menguasai seluruh yang ada di muka bumi. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan kami sungguh telah mengetahui bima ladaihi khubra, dengan apa yang dikuasai oleh Dzulqarnain ini. Dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, dia punya pasukan, dia punya kekayaan, dia punya ilmu dan seterusnya. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, itulah cerita Dzulqarnain, dan kami itu sebenarnya tahu semuanya tentang apa yang terjadi dalam Dzulqarnain itu. Tetapi memang dari awal Allah tidak menceritakan semuanya, ya kan? Dikatakan bahwasanya
saya akan tadi apa ayatnya? Sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan membacakan sebagian dari kisahnya Dzulqarnain saja, tidak semua. Ya, padahal Allah mengetahui semuanya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia berjalan ke tempat lain lagi. Dia tsumma atba'a sababa artinya dia menuju ke tempat lain lagi hatta idza balagha baina saddaini, sehingga ketika tatkala ia sampai kepada dua gunung, wajada min dunihima qauma. Dia menemukan di balik gunung itu ada suatu kaum. La yakaduna yafqahuna qawla. La yakaduna yafqahuna qawla. Yang mana mereka itu hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan orang lain. Atau di dalam qiraah lain la yakaduna yufqihuna qawla. Artinya perkataan mereka tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ya intinya berarti mereka kesusahan dengan bahasa. Dia bukan kaumnya orang lain gitu ya, tidak paham bahasa orang lain dan orang lain pun tidak paham bahasa mereka. Nah, jadi Dzulqarnain ketemu dengan kaum yang lain lagi. Qalu ya Dzulqarnain. Mereka berkata kepada Dzulqarnain. Nah, ini kok bisa mereka ngobrol sama Dzulqarnain bagaimana? Ya mungkin Dzulqarnain punya kekuasaan, punya keilmuan yang sangat luar biasa atau punya pasukan yang sangat banyak sehingga ada orang yang bisa mentranslate dia ke Dzulqarnain atau Dzulqarnain sendiri yang akhirnya bisa memahami mereka dan mereka paham perkataan Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnain. Ya wahai Dzulqarnain. Nah, ini kita belum sebutkan ya. Dzulqarnain itu artinya orang yang memiliki dua tanduk. Dzu punya, Al-Qarnaini dua tanduk. Kenapa kok disebut dua tanduk? Itu Fakhrul Razi menyebutkan ada 11 kemungkinan, ada 11 perkataan, pendapat tentang kenapa Dzulqarnain disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena Dzulqarnain itu memang kayak memiliki dua tanduk. Kayak memiliki dua tanduk. Ya, kayak mungkin Hellboy atau apa gitu ya. Ada juga mengatakan Dzulqarnain itu memiliki dua kepang, rambutnya dikepang. Ya, karena panjang kemudian dikepang dan dua kepang. Ada yang mengatakan menggunakan apa ya, kayak semacam tameng begitu dan ada dua tanduknya, yang ada dua sisi tanduknya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain ini berdakwah kemudian dibunuh di kepalanya yang sini, kemudian hidup lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdakwah lagi, kemudian dibunuh lagi. Nah, ada dua tusukan di kepalanya, maka disebut sebagai Dzulqarnain. Ada juga yang mengatakan menunjukkan Dzulqarnain itu artinya cuman isyarat saja untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat. Dia bisa menanduki siapa saja, dia bisa kuat melawan siapa saja. Dia berani melawan siapa saja. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu maksudnya memiliki dua tanduk, itu maksudnya sudah sampai ke ujung timur dan ujung barat. Artinya dia sudah menanduki dua posisi itu. Dia sudah menguasai semuanya. Ada yang juga yang mengatakan Dzulqarnain itu telah menguasai Persia dan Romawi, di mana Persia dan Romawi adalah dua kerajaan terbesar saat itu. Katakanlah demikian ya. Nah itu. Jadi Dzulqarnain itu kenapa disebut Dzulqarnain? Yaitu banyak sekali tafsiran dan seterusnya, tapi tidak terlalu tidak harus kita mengetahui sebetulnya yang mana yang dan seterusnya. Nah, Dzulqarnain ini kaum itu berkata kepada Dzulqarnain, Inna Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini nanti akan kita kisahkan ya. Ya'juj dan Ma'juj ini mufsiduna fil ardi. Mereka adalah orang-orang yang sedang merusak fil ardi, di bumi ini. Jadi karena tahu Dzulqarnain ini orang kuat, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan bala tentara, maka kaum ini ngadu kepada Dzulqarnain. Wahai Dzulqarnain, ada manusia namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ada suatu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi yang nggak bisa ngomong itu bukan Ya'juj dan Ma'jujnya, yang nggak bisa ngomong itu adalah orang yang bukan yang bisa ngomong ya, yang bahasanya susah, yang hampir tidak bisa ngomong itu adalah orang yang mengadukan Ya'juj dan Ma'juj. Bukan Ya'juj dan Ma'jujnya yang nggak bisa ngomong ya, tetapi mereka yang mengadukan kepada Dzulqarnain itulah yang nggak bisa ngomong. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Mereka itu membuat kerusakan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka wahai Dzulqarnain, bantulah kami untuk menanggulangi mereka. Kami tidak kuat melawan mereka, tetapi tolong tutuplah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj itu supaya kami tidak diserang terus, tidak dirusak kembali dan seterusnya. Bantulah kami. Bahkan kalau perlu fahal naj'alu laka kharjan. Kalau perlu saya bayar. Ini silakan seluruh harta kami ambil, enggak apa-apa. Tapi yang penting bantulah kami untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jangan melawan.
hindarkan kami dari mereka dengan membuat benteng tutup supaya tidak bisa dijangkau oleh mereka. Ya. Nah, sebenarnya perkataan ini tidak layak disebutkan kepada seorang raja namanya Dzulqarnain karena dia punya kekuasaan, punya kekayaan yang luar biasa. Maka apa perkataan Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Maka Dzulqarnain pun berkata, apa yang aku dapatkan, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku, ma makkanni fihi rabbi. Ini salah satu ya pelajaran yang penting yang harus kita temukan adalah bahwa Dzulqarnain itu selalu melibatkan Allah, selalu melibatkan Tuhan. Ketika menunjukkan kekuasaan, enggak usah. Ibaratnya gitu ya. Ini bahasa saya, membahasakan Dzulqarnain. Enggak usah, enggak apa-apa, cukup. Apa yang saya punya itu lebih daripada khairun. Itu lebih baik daripada mendapatkan hartamu itu. Udah cukup, yang saya punya itu lebih banyak daripada yang itu. Udah cukup. Saya enggak perlu itu. Apa yang diberikan Allah kepadaku itu sudah lebih dari cukup gitu. Tapi dia selalu mengatakan apa yang diberikan Allah kepadaku. Bukan apa yang saya dapatkan, apa yang saya kuasai, bukan. Tapi apa yang Allah berikan kepadaku itu sudah lebih baik dibandingkan yang engkau kasih. Tentu dalam bahasa yang halus ya, bukan Allah kalau cuma gitu doang, gitu kan merendahkan. Bukan. Nah, jadi jawabannya adalah Dzulqarnain menolak untuk diberikan bayaran oleh kaum tersebut. Tetapi apa? Fa'inuni. Oke, saya akan bikinkan, tetapi tolonglah saya, bantu saya. Ayo kita gotong royong. Nah, ini salah satu kebijaksanaan Dzulqarnain dalam memerintah adalah dia menjadikan semua orang itu merasa memiliki masalah yang sama. Kemudian mari kita hadapi bersama ini. Tidak kemudian, oh tenang, udah diam saja, saya yang urusin. Nah, nanti kalau berhasil, puji saya. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi bukan, udah nggak usah ikut urusan, nggak usah ikut campur, biar saya yang urusin sendiri. Gitu. Nggak seperti itu, dia nggak otoriter. Tapi ayo, mari kita jadi mengajak semua orang untuk terlibat, mengajak semua orang untuk ikut prihatin, untuk ikut memikirkan, untuk ikut merasa bahwasanya ini adalah sebuah masalah. Ya, ini bagus bagi seorang pemimpin seperti itu. Fa'ainuni, maka tolonglah aku dikuatin dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan, aj'al bainakum wa bainahum radma. Kita atau aku akan menjadikan antara kalian dan antara Ya'juj dan Ma'juj itu ada sebuah benteng atau dinding. Tapi tolong saya, gitu. Kemudian atuni zubarul hadid. Oke, datangkan kepadaku potongan-potongan lempengan-lempengan besi. Datangkan kepadaku potongan-potongan lempengan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Sampai apabila sama itu besi itu antara sadafaini kedua pinggir puncak gunung. Nah, jadi ibaratnya gini. Ini bisa digambar nggak sih? Nah, misalnya saja ya. Ini ada sebuah gunung. Nah, ini bukan karena gambar saya jelek, ini karena susah gambar pakai ini ya. Oke. Gampangnya begitu. Nah, ini antar dua gunung. Katakanlah di sebelah sana, di belakang gunung ini Ya'juj dan Ma'juj, dan di sebelah sini adalah kaum tersebut. Yang mana mereka aksesnya melalui sini, melalui tengah-tengah gunung ini. Dia tidak bisa mengakses kecuali lewat sini. Kalau lewat sini nggak bisa, lewat samping kanan nggak bisa, lewat samping kiri nggak bisa, tapi lewat tengah. Apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain ini? Ya ini tentu bukan gunung yang kita tahu ya, mungkin bukit kayak tebing tinggi yang nggak bisa didaki gitu, yang berupa batuan gitu ya. Oke, kita nggak tahu juga tempatnya ini di mana. Kemudian tolong datangkan potongan-potongan besi untuk bisa saya tumpuk di sini. Jadi ditumpuk di sini, ini penuh sampai rata. Hatta idza sawa baina sodafaini, sampai kalau sudah rata semuanya, jadi potongan-potongan besi taruh di sini. Nah, ini bukan ngecor ya. Memenuhi 2 gunung dengan besi itu seberapa banyak? Ini luar biasa. Kalau udah sama, udah jadi seperti ini nih, businya udah tertumbuk semuanya, tapi kan masih berupa lempengan-lempengan, belum solid, masih bisa ditembus, tinggal didorong aja kuat langsung hilang. Qala anfukhu, maka dia berkata, tiuplah hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufrih alaihi qitra. Unfukhu, oke, bakar. Setelah numpuk jadi seperti itu, besi itu dibakar. Hatta idza ja'alahu naron, sehingga kalau besi itu sudah menjadi api, ya sudah ya kayak kita pandai besi itu kan dikasih api dulu, dibakar supaya dia menjadi bara api dulu. Qala atuni ufrih alaihi qitra.
maka berikanlah aku, datanglah kepada aku, maka aku akan tuangkan di atasnya lemburan tembaga. Tembaga yang sudah dicairkan. Sudah dicairkan, tembaga dipanaskan sampai sangat panas, dicairkan, kemudian akan ditaruh di situ supaya menjadi solid semuanya. Nah, jadi dinding besi yang sangat solid luar biasa, tidak bisa ditembus nanti. Nah, ini kalau kita bayangkan zaman dulu ternyata teknologi sudah setinggi itu. Ya nggak tahu teknologi apa yang dipakai. Gitu ya. Jadi bisa jadi teknologi yang kita lakukan, yang kita dapatkan saat ini bukan teknologi tertinggi yang pernah ada di muka bumi ini. Bisa jadi dulunya sudah ada, cuma dihancurkan oleh Allah. Kan sering sekali ya. Ya Fir'aun membangun piramida juga gimana caranya. Mengangkat batu segede-gede gaban kayak gitu, nggak pakai, mungkin pakai crane saja harus crane yang berapa ton untuk mengangkat itu. Belum tentu sekarang ada orang yang bisa membangun piramid dengan batu seperti itu. Entah batunya diangkat, entah dibikin dia itu semen awalnya dan seterusnya, nggak tahu kita. Artinya di zaman dulu ya sudah banyak teknologi sebenarnya, tapi mungkin bisa jadi hancur lagi. Kemudian ulang dari awal lagi, hancur lagi, ulang dari awal lagi, kan gitu ya. Maka kita nggak tahu teknologi seperti apa yang sudah dikuasai oleh Dzulqarnain dan bala tentaranya dan kaum tersebut. Oke, sampai akhirnya jadilah besi itu kokoh menghalangi masuknya Ya'juj dan Ma'juj kepada kaum tersebut. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqbah. Maka famasta'u, maka tidaklah mereka dapat ayyadharuhu, mendakinya, memanjat. Famasta'u, mereka tidak akan sanggup untuk mendaki besi yang sudah dibikin itu. Wa mastata'u lahu naqbah, apalagi kok melubangi. Jadi mereka tidak akan mampu untuk naik ke atas dan juga tidak akan mampu untuk melubangi. Nah, jadi famasta'u, kalau yang awal famasta'u taknya hilang, kalau yang kedua famastata'u, itu para ulama menjelaskan bahwa famasta'u mereka tidak akan sanggup untuk, istato'a itu kan artinya sanggup, mampu. Mereka tidak akan sanggup untuk mendaki, untuk menaikinya, untuk memanjatnya, wa mastata'u, lebih-lebih lagi mereka nggak akan sanggup gitu. Jadi biziyadah ta itu ada tambahan juhad. Kalaupun mereka berusaha lebih lagi, itu bahkan melubangi pun tidak akan bisa. Lebih nggak mungkin lagi untuk bisa melubangi. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Ini cara ngapusnya gimana? Alhamdulillah ya. Oke. Itu kisah berikutnya. Kemudian qala, nah, perkataan Dzulqarnain yang harus kita renungi bersama adalah qala hadza rahmatun mir rabbi. Maka dia setelah seluruh hal prestasi yang dia lakukan itu, dia menutupnya dengan hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat, anugerah, kasih sayang dari Rabbi, dari Tuhan. Dia tidak menisbatkan kehebatan yang dia lakukan, sudah bisa membuat benteng sekian tinggi dengan teknologi sekian canggih. Bagaimana coba mengisi 2 gunung dengan besi, kemudian menumpahkan tembaganya bagaimana? Memanaskan itu sampai panas bagaimana? Ini kan tidak mudah. Tetapi dia tidak merasa, wah itu hasil karya saya. Enggak. Itu kalau dibilang infrastruktur udah luar biasa sekali. Zaman sekarang siapa presiden yang bisa melakukan hal itu? Tidak ada. Tapi dia tidak sombong, dia tetap mengatakan, hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah kasih sayang Allah kepadaku. Ini adalah rahmat dari Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tetapi apabila telah datang janji Tuhanku, maka Allah akan menjadikan benteng tersebut hancur nantinya. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janjinya Allah, Tuhanku itu ya pasti datang, pasti benar. Ya, jadi dia mengembalikan semuanya, ya ini memang kokoh kuat dan ini adalah alhamdulillah ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi suatu saat kalau Allah menghendaki hancur ya akan hancur juga. Artinya seperti itu. Oke, ya jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah kisah Dzulqarnain yang dia mendapatkan kekuasaan, kehebatan yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa, tetapi dia tidak sombong, dia tidak tamak. Tadi mau dikasih sama orang, "Udahlah tolong bikinkan saya begini-begini." Tidak dia eksploitasi kaum tersebut. Padahal kalau dia eksploitasi pun bisa, tapi dia malah mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan kepadaku itu qala ma makanni fihi rabbi khairun. Udah cukup. Dengan apa yang Allah berikan kepadaku itu sudah jauh lebih baik gitu ya. Maka ayo kita kerjakan bareng-bareng untuk menyelesaikan proyek ini. Ini proyek yang sangat besar dan dia tidak sombong, tidak mengatasnamakan dirinya sendiri, tetapi
dia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kisah daripada Dzulqarnain dan perjalanan-perjalanannya dan juga Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dan Ya'juj Ma'juj ini nggak tahu dia tempatnya di mana dan dia tersandra oleh besi itu memang yang dibikin oleh Dzulqarnain. Di dalam hadis Bukhari dikatakan wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Celaka bagi orang Arab, dan ini maksudnya orang Arab karena yang diajak ngobrol Nabi adalah orang Arab ya, atas sebuah kejelekan yang telah dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Ya. Sudah terbuka dari benteng untuk melindungi dari Ya'juj dan Ma'juj itu mithla hadhihi, segini. Rasulullah mengisyaratkan dengan segini. Sudah ada lubang segini. Sudah ada lubang segini, kemudian itulah yang nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di akhirat, di akhir zaman ketika Dajjal sudah mati di tangan Nabi Isa. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj yang nanti akan keluar itu adalah Ya'juj yang Ma'juj yang kemudian diberikan benteng oleh Dzulqarnain. Di mana tempatnya? Allahu a'lam, nggak tahu di mana. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini dikatakan bahwasanya kadzalika id auhallahu ilaihi ya Isa. Jadi Isa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhir zaman ya, ketika Isa turun, ketika yang pertama adalah Dajjal turun, kemudian ada Nabi Isa, ada Al-Mahdi dan seterusnya. Kemudian Nabi Isa bisa membunuh Dajjal. Setelah Dajjal turun, tumbang, maka akan ada datang lagi. Ini qad akhrajtu ibadan li. Saya sesungguhnya telah mengeluarkan hamba-hambaku yang lain lagi, yang la yadani li ahadin biqitalihim, yang tidak sanggup satu orang pun untuk berperang melawannya. Enggak ada satupun yang sanggup. Fa'ahris bi ibadi ila tur, maka umpetkanlah sembunyikanlah hamba-hambaku ini, kaum-kaummu ke balik bukit Tur. Ya, udah nggak usah dihadapin, udah sembunyi saja di sini. Ini kejadiannya setelah Dajjal meninggal. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini keluar. Dia bisa keluar dari Radma itu, dari benteng yang dibikin oleh Dzulqarnain. Nah, dikatakan juga di dalam kisah lain dikatakan begini. Ya'juj dan Ma'juj itu melobangi benteng yang dibikin oleh Dzulqarnain. Terus itu sampai dapat satu lubang, mereka pulang, udah besok lagi kita kerjakan, mereka capek, balik lagi. Pas balik ke situ, lubang itu kembali menutup lagi, lubangin lagi, sampai berlubang sedikit tapi belum bisa untuk keluar. Ya sudah, besok kita lanjutkan lagi. Ya, jadi setiap bisa melubangi sekian, itu mereka sudah kecapean, akhirnya pulang, tidur dulu, istirahat dulu, dan berkata, besok kita lanjutkan lagi. Terus seperti itu. Tapi begitu di hari esok, selalu tertutup lagi. Sampai akhirnya, besok di hari kiamat itu, ketika mereka benar-benar bisa keluar, mereka mengatakan begini, oke, kita sudah dapat selubang segini, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Gara-gara mengatakan insya Allah, besoknya lagi itu lubang tidak tertutup, dan bisa dilanjutkan oleh mereka. Jadi perkataan yang insya Allah itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Nah, itu salah satunya juga dipraktekkan oleh Ya'juj dan Ma'juj dan berhasil dengan mengatakan insya Allah kita besok lanjutkan, tapi ternyata tidak tertutup lagi. Oke. Kemudian ini kisahnya ya, intinya mereka itu keluar, kemudian datang ke seluruh penjuru min kulli hadabin yansilun, mereka itu menghampiri seluruh penjuru dunia ini. Dan setiap yang terlewati oleh dia hancur, air habis, tumbuh-tumbuhan habis, semuanya habis. Dan mereka telah membunuh semua orang pada saat itu. Ya, tentu yang bukan muslim ya, membunuh semua orang saat itu. Dan dia berkata begini, kami telah membunuh semua orang yang ada di muka bumi. Maka mari, fahalum manuqatil man fis sama. Ya sudah, mari kita bunuh juga, kita perangi juga mereka yang ada di atas langit. Akhirnya mereka itu memanah, menombak orang-orang yang ada di atas langit. Ditombakin mereka langit itu. Sampai akhirnya tombak-tombak itu, panah-panah itu kembali lagi ke mereka dalam kondisi sudah berlumuran darah. Jadi sama Allah dibikin berlumuran darah. Nah, karena berlumuran darah, mereka merasa dengan pedenya, dengan gagahnya, dengan sombongnya, oh kan, udah pada mati itu, udah kita taklukkan orang yang ada di atas langit. Nah, padahal itu tipuan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian setelah itu barulah
Allah mengirim dud, apa ya, kayak semacam ulat begitu, yang akhirnya mereka dimakan dari kerongkongannya dan sampai habis. Mereka matinya bukan karena diperangi, tetapi matinya gara-gara cuman sekedar gara-gara seperti ulat yang memakan mereka. Mereka dimakan dan dihabisi oleh ulat tersebut. Dihabisi oleh ulat tersebut sampai ketika sudah mati semuanya, orang-orang Islam keluar semuanya, tapi baunya luar biasa, bangkainya di mana-mana, bahkan di setiap tidak ada satu siber, tidak ada satu jengkal pun tanah ini kecuali ada bangkai mereka. Ada bangkai mereka dan mereka itu min bani Adam. Mereka itu manusia. Ya bukan hewan, bukan apa, mereka itu manusia. Mereka itu manusia. Kemudian Allah mengutus burung-burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka dan dibawa pergi entah kemana begitu. Kemudian Allah menurunkan hujan sehingga baunya pun hilang. Kemudian Allah berfirman kepada tanah untuk mengeluarkan tanamannya dan seterusnya sehingga orang Islam bisa makan dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kalau sudah damai seperti itu muncullah apa namanya angin atau asap dari negeri Syam, kemudian itu membunuh semua orang, semua orang yang Islam, dan sisa di muka bumi ini adalah orang-orang yang kafir saja, dan orang kafir itulah yang akan menyaksikan kiamat, hancurnya muka bumi ini, di mana gunung-gunung berterbangan, langit jatuh dan seterusnya bertabrakan semua alam semesta ini dan hancur. Yang akan menyaksikan adalah orang-orang kafir, sedangkan orang Islam sudah dimatikan, diwafatkan dengan angin yang ada dari Syam itu, atau angin atau asap gitu ya, yang hangat atau yang dingin. Nah, Allahu a'lam ya, saya lupa itu. Nah, intinya ini adalah Ya'juj dan Ma'juj yang diperangkap oleh Dzulqarnain, dan besok di hari kiamat dia akan muncul setelah kematian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita untuk terus berbuat baik, untuk terus mengembalikan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh kisah dari Ashabul Kahfi, dari suratul Kahfi ini, dari fitnah dunia, fitnah ilmu, fitnah lingkungan, dan juga fitnah kekuasaan ini, kita semuanya bisa menyikapi dengan tepat dengan cara mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita kembalikan kepada Allah karena sejatinya yang memberikan nikmat adalah Allah. Masalah yang kita hadapi juga kita kembalikan kepada Allah karena sesungguhnya masalah itu pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan solusinya juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa faidah yang bisa kita ambil daripada kisah-kisah yang ada di suratul Kahfi. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait. Baik. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Syauqi ya, untuk kemudian mungkin ada diskusi, ada yang ingin ditanyakan. Monggo, tafadhol. Oke, alhamdulillah. Jazakallahu khair pada skill yang telah memberikan materi terkait tadi kisah Dzulqarnain yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Semoga kita bisa mengambilnya dengan baik ya. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja kita sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Bisa langsung. Ustaz. Oke, Nisa. Ya, Ustaz Akil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten mau tanya terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi itu, kan mereka semua di dalam benteng ya, dan mereka Bani Adam. Itu di dalam benteng itu apakah mereka mengalami pergiliran generasi gitu, misalnya mati kemudian berkembang biak, terus makannya seperti apa, terus juga yang pertanyaan yang kedua, tadi kan manusia yang selamat itu kan yang bersembunyi di balik Bukit Sur ya. Nah, tapi yang sembunyi itu apakah Muslim saja atau non Muslim? Karena tadi kan setelah manusia masih ada yang tersisa tuh yang non Muslim baru Allah wafatkan gitu. Nah, itu seperti apa ya Ustadz? Makasih. Ya, yang pertama tentang Dzulqarnain ini, apakah mereka itu ganti-ganti generasi atau masih orang yang sama ketika Dzulqarnain masih ada? Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, ini Allahu a'lam ini, apakah mereka itu ada dua orang atau bergenerasi-generasi begitu sebagaimana kita manusia pada umumnya, atau mereka adalah orang yang ibaratnya diberikan umur panjang,
diberikan umur panjang sebagaimana Dajjal diberikan umur panjang. Kemudian siapa namanya? Kan Dajjal sudah diperangkap gitu ya, dan dia diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Kemudian ya kita tahu juga Nabi Nuh umurnya sampai 1000 tahun dan seterusnya gitu. Jadi itu bukan satu hal yang tidak mungkin juga. Kalaupun ternyata kok mereka adalah satu orang. Tapi ya sangat mungkin untuk mereka adalah bergenerasi terus-menerus sampai akhirnya berada di hari kiamat. Nanti adalah generasi yang berbeda tetapi dari katakanlah satu etnis yang sama lah gitu. Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Karena memang tidak disebutkan secara detail dan mungkin ada di dalam tafsiran dalam perkataan ulama, mungkin ada secara detail, tapi mungkin ada tapi saya belum menemukan, atau memang ya tidak ada gitu ya. Dan tetapi tidak menjadi satu hal yang penting juga untuk kita tahu seperti apa makan mereka itu apa, kemudian apakah mereka itu mukanya seperti apa dan seterusnya. Ini Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, yang ikut bersama Nabi Isa itu apakah orang Islam saja atau semuanya? Ya bisa jadi semuanya gitu ya. Bisa jadi adalah semua orang yang ada saat itu, karena di situ disebutkan ibadi, seluruh hambaku, bahkan Ya'jud dan Ma'jud pun yang ibaratnya mereka itu dikatakan sebagai mufsidun fil ardh juga disebut oleh Allah sebagai ibad. Ya, tetap bagaimanapun hamba ya, karena memang makhluknya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kan itu. Ya, bisa jadi itu memang semuanya disembunyikan oleh Nabi Isa di balik gua atau gunung Tur, ya, Turisaina itu ya. Turisaina atau apa tadi ya? Pokoknya di balik gunung itu, entah di dalam atau apa, pokoknya yang mana katanya kepala sapi pada saat itu lebih mahal dibandingkan 2 dinar. 2 dinar itu 6 juta ya. 6 juta sekian lah. Kepala sapi harganya lebih mahal daripada itu. Karena saking tidak bisa keluarnya, itu kan benar-benar lockdown, yang benar-benar lockdown ya itu. Kalau kita sekarang lockdown gara-gara virus, kalau itu gara-gara Ya'jud dan Ma'jud. Nah ini apakah kita lockdown sekarang ini apakah sedang latihan Ya'jud dan Ma'jud, nggak tahu juga gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau kata guru saya itu, oke, Dajjal yang asli belum keluar, tetapi sifat-sifat kedajjalan itu sudah ada. Kalau Dajjal itu menulis di keningnya itu kafir, maka sifat kedajjalan adalah orang-orang yang tidak secara malu dia terang-terangan melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan diposting di Facebook, di Instagram dan seterusnya. Bahkan yang LGBT itu dia malah menentang-nentang gitu ya. Yang ada di Corbuzier itu kan kayak semacam merendahkan orang Indonesia, kalian itu tertinggal, kalau di luar itu sudah terbuka, sudah maju, makanya mereka menerima LGBT, kalian itu kan seolah-olah seperti itu, kayak merendahkan kita. Itu tulisan kafir itu seolah-olah tertulis di jidat mereka. Jadi mereka melakukan kekufuran tanpa malu, bahkan ditulis di jidat mereka. Ibaratnya begitu, sebagai identitas gitu. Nah, jadi bisa jadi seperti itu ya. Artinya Allahu a'lam bishawab. Makna yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya seperti apa, kemudian jarak antara antara Ya'jud dan Ma'jud keluar, kemudian antara kiamat dengan Ya'jud dan Ma'jud, kemudian setelah itu sembunyi keluar orang-orang ini keluar yang disembunyikan oleh Nabi Isa, sangat mungkin maksudnya adalah semua orang, mau muslim mau tidak muslim, yang masih hidup pokoknya bersama Nabi Isa. Bisa jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksud adalah bahwasanya Ya'jud dan Ma'jud itu ya bukan min kulli hadabin yansilun, dari setiap sisi, dari setiap penjuru itu ada gitu. Maksudnya setiap penjuru itu juga belum tentu maksudnya adalah benar-benar semuanya. Ini hanya untuk menunjukkan saking banyaknya mereka saja. Tetapi ada daerah-daerah mungkin yang tidak terjamah oleh mereka, sehingga sangat mungkin mereka untuk tetap masih hidup, tidak bertemu dengan Ya'jud dan Ma'jud. Bisa jadi. Nah, Allahu a'lam yang lebih tepat yang mana, tetapi ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, dan semoga kita tidak bertemu dengan fitnah-fitnah seperti itu ya, semoga. Nah, tapi kalau dibilang ya udah mati cepat ya takut juga kan. Nah, ini Allahu a'lam. Baik. Allahu a'lam bisa. Oke Ustadz, makasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Ustadz mau nanya deh. Tadi kurang yang minta tolong ke Zulkarnain itu supaya Ya'juj dan Ma'juj ke dalam gunung itu tadi siapa? Nah, itu satu kaum. Nah, di situ dikatakan kaumnya nggak dijelasin.
Nah, hatta idza sawa baina sadafaini hatta idza balagha baina saddaini, ketika Dzulqarnain itu berjalan sampai ke suatu tempat di antara dua gunung, dia menemukan satu kaum yang hampir tidak bisa memahami perkataan orang lain, atau di dalam qiraat lain yang hampir perkataan mereka itu tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, jadi yang minta tolong kepada Dzulqarnain adalah orang yang nggak bisa ngomong. Katakanlah bahasanya itu entah bahasanya mereka kurang atau memang kemampuan ngomongnya nggak kurang. Nah, mereka meminta tolong kepada Dzulqarnain untuk dilindungi daripada Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Nah, ini Allah alam, di dalam ayat tidak disebutkan, dan di dalam hadis pun, di dalam tafsir pun saya juga belum membaca secara detail lebih lanjut siapa mereka, posisinya di mana. Pastinya akan ada tafsir-tafsiran, apalagi kalau kontemporer gini. Oh, ini di sini, itu di sini, dan seterusnya, pasti akan ada itu. Cuman tidak menjadi, kalau saya pribadi ya, belum terlalu penting untuk tahu sampai sejauh mana siapa mereka dan seterusnya, sebagaimana memang bahkan siapa Dzulqarnain saja Rasulullah, saya nggak tahu itu nabi apa bukan, gitu kan, ibaratnya seperti itu, karena memang bukan di situ poin, tapi yang penting dia ada orang soleh yang bisa kita ambil. Nah, jadi sekedar itu saja ya Hana, tentang siapa orang yang meminta pertolongan kepada Dzulqarnain. Intinya yang tidak bisa ngomong itu bukan Ya'juj Ma'jujnya, tetapi kaum yang meminta tolong kepada Dzulqarnain. Baik. Allah alam bisa. Makasih Ustaz. Saya bingung aja kayaknya yang itu kan jahat terus bisa kejebak gitu. Jadi Gimana? Kan yang Ya'juj Ma'juj itu kan perusak terus tiba-tiba bisa kejebak di antara dua gunung itu. Itu siapa yang minta tolong awalnya? Cuma penasaran aja. Oh ya. Ya, jadi mereka sudah ada, terus dikurung sama Ya'juj dan sama Dzulqarnain gitu. Yang minta tolong adalah kaum lain yang dirugikan sama Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, udah paham ya soalnya, ada ya? Kasih Ustaz. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, Vina. Ya, Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair ilmunya sore hari ini. Ini agak out of topic sih Ustaz. Jadi kan cerita tentang Ya'juj Ma'juj tadi, terus juga tentang kronologis hari akhir gitu, itu jujur mengingatkan saya banyak cerita tentang science fiction, terus juga tentang film-film gitu Ustaz. Nah itu berkaitan dengan itu, kan kalau yang cerita-cerita misalkan kayak Marvel sebutlah kayak gitu, itu karangan manusia dan kadang itu menyinggung misalkan tentang ketuhanan, tentang takdir segala macam. Nah itu gimana sih Ustadz kita hukumnya sebagai muslim itu menonton atau mencari hiburan yang seperti itu? Karena saya pribadi hiburannya masih seperti itu Ustadz. Jazakallah khair. Oke. Sebenarnya begini ya, kalau saya pribadi, bahkan ini kiai-kiai kita jadi kampung gitu, mereka tuh ngomongin, wah daripada saya mikir, setan itu selalu menggoda manusia untuk memikir tentang Tuhan. Untuk memikir tentang Tuhan, padahal kita diperintahkan untuk memikirkan tentang makhluknya, bukan tentang zatnya. Tapi kita, ini Tuhan katanya maha kuasa, bisa nggak ya dia bikin batu yang sangat berat sehingga dia sendiri nggak kuat? Kalau dia kuat, ya berarti nggak bisa bikin batu yang berat. Tapi kalau dia nggak bisa bikin batu itu, ya berarti nggak bisa. Gitu. Berarti kan ini kan bikin setan itu. Nah, kata-kata kiai saya itu gitu. Daripada mikir kayak gitu, mendingan nonton Mak Lampir gitu. Mendingan nonton Mak Lampir, Angling Dharma gitu yang ya meskipun begitu kan, meskipun ibaratnya nih apaan nggak jelas, tiba-tiba ada setan, ada gerandong, ada. Kalian tahu nggak sih Mak Lampir gitu? Atau bukan zaman kalian ya? Ya pokoknya yang gitu-gitulah, yang modelnya itu kolosal gitu, yang tentang misteri Gunung Merapi, ya. Pokoknya tentang siluman-siluman setan-setan. Nah, mending nonton kayak gitu, udah ketahuan bohongnya, tinggal dinikmatin, ibaratnya buat hiburan, tahu kalau itu nggak bener dan seterusnya, dinikmatin saja. Ya, saya pribadi mungkin kalau secara hukum dan seterusnya, mungkin kalau ngomongin walak dan barok gitu ya, apa artinya? Ini kan membesarkan industri mereka ada kampanye di situ, ya mungkin bisa jadi itu nggak terlalu baik dan seterusnya. Tetapi kalau saya pribadi ya nggak usah terlalu dibikin apa ya. Toh
agenda yang kita asumsikan ada di dalam hal tersebut juga kayak iya kayak enggak gitu ya. Jadi ya sudah, selama memang saya kira tidak ada efeknya kepada kita, tidak kemudian percaya bahwasanya oh ada seseorang tuh bisa bikin jambe-jambe sehingga bisa seperti Dr. Strange misalnya, atau bisa kayak apa Zeus atau siapa-siapa dan seterusnya gitu ya. Bisa jadi kayak Hulk dan seterusnya. Ya apalagi kayak Hulk itu kan science fiction ya, artinya kesalahan genetik, kesalahan penelitian biologis yang menjadikan dia jadi seperti itu. Kalau Iron Man juga gara-gara saking kayanya bisa bikin alat yang seperti itu. Kemudian mungkin Kapten Amerika juga ya gara-gara suntikan dan seterusnya gitu. Ibaratnya kalau rekayasa ya enggak terlalu masalah saya kira untuk kemudian kita menonton hal-hal yang demikian gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu kan masalah adegan-adegannya, kemudian aurat-auratnya itu aja yang jadi masalah itu sebenarnya. Ya, tapi sesekali nggak masalah lah saya kira untuk sebagai sebuah hiburan dibandingkan malah overthinking, mikir yang enggak tentang Tuhan, malah apa namanya, oh gini Mbak, oh nggak boleh itu, nggak boleh dan seterusnya. Ngaji mulu pusing, malah menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Ya oh saya udah ngaji ke sana kemari, sudah istiqoroh, sudah menjadi solihah dengan tidak nonton ini itu dan seterusnya. Tapi kenapa jodoh nggak dapat? Ya itu malah protes-protes mulu. Udah mending nonton aja daripada protes-protes gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya tapi sekedarnya. Artinya ya 2 bulan, 3 bulan sekali boleh bareng-bareng gitu-gitu. Tapi kalau mengikuti banget ya jangan lah. Ibaratnya setiap keluar harus dapat tiket pertama kali harus di premiernya. Kalau udah hari kedua nanti takut kena spoiler apa, nggak usah seperti itu begitu. Ya nonton aja lagi. Tutup bosan, pusing dan sering nonton. Tapi kalau nggak butuh ya mendingan cari kesibukan yang lebih bermanfaat lah. Gitu. Tapi ya overall nggak masalah lah. Kalaupun mau ya udah. Gitu. Itu kalau dari saya ya. Melihat bagaimana sikap-sikap kiai-kiai yang zaman dulu, kiai-kiai kita zaman dulu itu kok kayaknya santai saja dengan hal-hal seperti itu, meskipun kalau kita detailkan satu-satu kayaknya ya ada aja masalah. Tapi ya udahlah gitu. Karena akan memberatkan kalau itu sampai kok dilarang secara strict begitu. Itu kalau pandangan saya. Allahu a'lam bishawab. Oke, siap. Jadi senang. Oke, iya, dan ini Ustaz memang kalau kan saya juga masuk yang ngikutin juga ya kemarin yang terakhir Dr. Strange dan juga Thor baru kemarin nonton tuh. Tapi emang makin kesini nih Ustaz, kalau yang insight-nya itu apa namanya, makin kesini makin terang-terangan ininya agenda-agenda mereka. Ada unsur-unsur LGBT-nya tuh makin kelihatan gitu, makin kelihatan. Di 2 film yang terakhir tuh ya, Dr. Strange dan juga Thor tuh selalu ada gitu ya ininya, agendanya. Mungkin emang perlu sangat berhati-hati sih kalau emang ikutin. Ya tinggal itunya aja difilter kan. Iya, ya, itunya kalau memang kita harus. LGBT sih tak kira sih lebih gampang. Tapi yang lebih bahaya itu misalnya kayak Thor. Thor itu kan anak Zeus. Itu kan dia dewa, dia siapa? Ini kan bikin bingung juga. Ada Kapten Amerika yang dia itu karena kesalahan biologis. Ada Iron Man yang karena teknologi. Tapi ada Thor yang kekuatan dewa. Itu kan apa sih ini kan gitu. Ya udah, ketidaknyambungan itu cukup kita ketawakan saja untuk tidak usah percaya gitu tuh. Ya udah hiburan gitu loh. Ya, tapi masalah adegan-adegan itu memang perlu kita perhatikan. Kalau memang ternyata terlalu terang-terangan ya kita sering kok bikin boykot, bikin apa yang seperti itu gitu ya. Enggak, saya bukan hafal, saya cuma gara-gara ya mengikuti kondisi sekitar saja. Kalau nggak bisa mengimbangi mereka kan ya gimana juga. Ya tahu-tahu aja ibaratnya. Jangan-jangan juga habis nonton, Ustaz. Saya nggak nonton. Saya itu hampir nggak pernah nonton bioskop lah gitu. Kecuali karena bareng-bareng diajak gitu. Nah, ayo ibaratnya senang-senang gitu. Kalaupun nonton penasaran ya paling bareng-bareng di laptop gitu kan. Ya ini juga nggak benar juga bajakan. Cuman kan mereka juga nggak benar juga. Ya udahlah gitu. Sampai saja gitu. Nah itu jadi apa ya? Kalau ada yang terlalu vulgar dan seterusnya, oke. Kita bisa memberikan petisi, memberikan suara dan seterusnya. Dan Indonesia ini kan netizennya kan lumayan kuat. Ibaratnya kalau ngasih blog, oh ini di boykot dan seterusnya itu kan lumayan kuat. Ya udah tinggal seperti itu saja. Nggak usah terlalu dibikin, wah ini nantinya pasti akan seperti itu. Wah dari awal kita nggak boleh gini. Adalah nggak usah yang terlalu seperti itu. Toh ibaratnya memang kita bertanggung jawab untuk terus berdakwah mempertahankan kebaikan. Tetapi kalaupun ternyata kita sudah berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kok tetap terjadi seperti itu? Ya sudah memang dari awal takdirnya namanya generasi itu semakin ke sana semakin hancur.
Jadi kalaupun ternyata ya sudah, yang penting saya sudah dakwah, saya sudah bisa semampu saya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kok tetap seperti ini, ya sudah, tidak usah dibikin musuh. Karena yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita adalah apa yang kita lakukan, bukan hasil daripada sekitar setelah ada kita atau tidak ada kita. Karena kadang kita terlalu pede bahwasanya, wah kalau nggak ada saya nih dakwah ini nggak hidup. Siapa Anda? Ada belum ada, Islam udah jaya. Anda mati juga Islam baik-baik saja gitu. Artinya jangan terlalu over pede untuk kemudian menempatkan diri kita itu. Ya, bukan berarti saya mengecilkan orang-orang yang berdakwah atau kita terus nggak usah hati-hati atau bukan. Tetapi kita sudah hidup di zaman seperti ini, perlu ada penyesuaian-penyesuaian, mengingat kiai-kiai kita kok begitu gitu. Jadi saya kayak merasa tidak berani saja untuk mengatakan ini nggak boleh, padahal kiai saya mengatakan kayaknya boleh gitu. Ya boleh itu maksudnya nggak perlu difatwakan boleh, tetapi nggak usah dimintain fatwa juga kalian udah melakukan. Dibilang haram atau enggak juga kalian udah melakukan, ya udah nggak usah nanya aja, lakukan saja yang penting sekedarnya gitu. Kayaknya seperti itu gitu. Jadi kayak saling tahu aja gitu. Gitu. Allah alam itu. Nah, ini semoga bukan karena saya juga nonton juga ya. Semoga bukan karena itu. Baik. Oke. Ada lagi? Itu cukup? Yang lain ada lagi? Cukup ya. Insya Allah hari ini saya berhasil membuat senang teman-teman kan ya. Insya Allah basyiru wala tunafiru. Karena fatwa ini kok hanya enteng enak itu ya. Alhamdulillah. Ya semoga bukan fatwa yang karena sembarangan, karena hawa nafsu, tapi karena memang tadi ya ada masanya memang kita tuh ya tidak harus yang strike banget, tetapi ya tetap harus dibatasi. Artinya hanya sebagai hiburan yang sekelibet, tidak terlalu masuk ke hati. Ini cuma sebagai penghilang penat daripada overthinking, mikir yang enggak untuk Allah dan seterusnya. Ya udah nonton saja lah daripada umat gitu kan ya, daripada terlalu mikir. Toh dipikir jodoh ya kalau emang jatahnya belum datang ya nggak datang kan gitu ya. Pekerjaan kalau belum dapat ya nggak dapat gitu. Udah nonton saja gitu. Nonton untuk sebagai hiburan sebentar, tapi kalau tiap malam nonton drama Korea jangan, kalau yang ini jangan. Ini saya tetap tidak mengatakan boleh ini. Tiap malam nonton drama Korea terus menerus gitu sampai khatam. Besok nanya lagi ke teman, ada drama apa lagi yang bagus di Korea yang bikin nangis dan seterusnya. Janganlah seperti itu. Tapi sesekali nggak apa-apa. Sewajarnya, segala sesuatu itu kalau sewajarnya insya Allah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Oke, siap Vino. Oke, alhamdulillah mungkin cukup ya. Kita sudah tadi yang bertanya sesi diskusi sore hari ini. Insya Allah berarti pekan depan itu yang sesi terakhir untuk Al-Kahfi ya, Ustaz? Iya, insya Allah sesi terakhir Al-Kahfi. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat ilmu tadi terkait dari tafsir surah Al-Kahfi yang di bagian kisah Dzulqarnain ya. Oke, semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan juga bisa kita amalkan ya untuk sehari-hari kita. Oke, dan semoga berkah untuk Setakil yang telah memberikan kita ilmu. Oke, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.